yang dibicarakan dalam filsafat ini tidak menimbulkan kegamangan bagi Anda. Oke, untuk memaknai apa itu filsafat, yang pertama barangkali kita bisa menggunakan pendekatan etimologi atau asal-usul kata yang Anda sudah paham semua, yaitu philein dan sophos. Philein itu mencintai, sophos itu kearifan atau kebijaksanaan. Nah, artinya di sini apa? Berarti filsafat itu adalah usaha untuk mencintai atau meraih sebuah kebijaksanaan. Bagaimana kemudian meraih kebijaksanaan itu? Pernah saya singgung waktu di kelas bahwa orang yang bijaksana itu memprasyaratkan minimal dia harus melakukan sekian banyak pertimbangan untuk mendapatkan suatu posisi sehingga apa yang dia putuskan itu bijaksana atau dia dilabeli sebagai orang bijaksana. Artinya dia mengalami sebuah proses berpikir yang panjang. Maka saya bisa sampaikan bahwa kenapa tidak berilmu, Pak? Kenapa tidak pintar? Bijaksana itu melampaui sekedar hanya berilmu dan pintar. Bahwa untuk mencapai sebuah kebijaksanaan, maka dia harus melampaui fase-fase bahwa dia memiliki ilmu, lalu dia menjadi pintar, kemudian dia melakukan sejumlah pertimbangan-pertimbangan sehingga dia menghasilkan level yang bijaksana. Maka filsafat dimaknai di sana sebagai cinta kebijaksanaan. Artinya bahwa kita harus kembali menakar keilmuan-keilmuan, kebenaran-kebenaran yang kita yakini, yang kita simpulkan, apakah benar-benar sudah benar. Karena apa yang diyakini benar, itu seringkali karena penyimpulan-penyimpulan yang tidak, atau dengan cara yang tidak benar, seringkali kesimpulan-kesimpulan yang kita dapati itu salah. Oke, selanjutnya. Jadi kalau secara etimologis, itu kita sudah dapati dari antara philein dan sophos. Tapi secara terminologis atau secara tata bahasanya dimaknai apa itu filsafat, itu bisa dikatakan sebagai suatu sikap, metode berpikir, kelompok masalah, kelompok teori, dan sebagainya. Nah, lalu apa pengertian terminologisnya secara komplitnya filsafat itu? Di sini saya sampaikan. Filsafat itu merupakan suatu analisa hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis atas suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan. Tolong membacanya agak perlahan dan diresapi. Kuncinya di sini adalah pada penalaran-penalaran. Objeknya itu bukan pada masalah itu sendiri. Ini ya, ingat ya, filsafat merupakan suatu analisa hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah. Jadi bukan masalah yang menjadi persoalan dalam filsafat, tapi penalaran-penalaran terhadap suatu masalah. Jadi proses keberpikirannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri yang menjadi persoalan filsafat. Misalkan begini, taruhlah masalah-masalah kejahatan. Nah, masalah kejahatan itu sendiri bukan ditangani secara langsung oleh filsafat, tapi dia ditangani oleh kriminolog, gitu kan, ahli-ahli ilmu-ilmu tentang kejahatan. Tapi bagaimana ilmu yang melatar belakangi atau cara-cara berpikir atau penalaran-penalaran terhadap kejahatan itu yang dipikirkan oleh filsafat. Bagaimana kejahatan itu bisa muncul dalam diri manusia? Bagaimana kejahatan itu harus atau bisa kemudian diatasi pada wilayah-wilayah keberpikirannya, itu yang dipelajari oleh filsafat, bukan pada upaya mengatasi masalah itu sendiri. Nah, di sini bisa difahami ya, mudah-mudahan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, secara umum filsafat itu core-nya atau intinya itu sebenarnya dipecah jadi 3 hal. Ada yang menyatakan juga 4 ditambahkan dengan logika. Tapi secara umum kalau buku-buku yang dirujuk itu dia ada pada wilayah metafisika, logika dan epistemologi dan aksiologi. Oke, untuk lebih jelasnya saya menggunakan yang ini. Jadi kalau secara umum biasanya ini ada pada 3 di atas ini. Ada yang kemudian mencantumkan logika pada sini karena ada yang seringkali
memasukkan bahwa logika itu bagian dari epistemologi. Dan filsafat khusus ini ruang-ruang yang mencoba mengakomodir saja bahwa filsafat-filsafat itu dalam terapannya dia melekat pada ilmu-ilmu yang yang terpilah, yang sudah mandiri, sehingga seperti ini disebutkan di sini filsafat pendidikan, filsafat kedokteran, termasuk filsafat olahraga. Oke, saya ulang dari awal bahwa ada satu kerangka keilmuan filsafat yang sering disebut sebagai ontologi atau metafisika. Ini sering disebut sebagai filsafat umum kalau orang menyatakannya seperti itu. Apa toh ontologi atau metafisika? Onto itu artinya tentang keberadaan. Keberadaan. Lalu apa yang diselidiki dari keberadaan? Sementara orang juga sering dalam beberapa buku itu menyamakan bahwa ontologi itu dengan metafisika. Metatafisika itu artinya yang bukan fisik. Dibalik atau melampaui yang fisik. Kalau yang fisik itu fisika yang mempelajari. Tapi ini yang bukan fisik. Lalu apa yang bukan fisik, Pak? Apa kemudian jin, setan, ruh? Oke, mungkin barangkali dalam beberapa perwujudannya iya itu merupakan salah satu elemen dalam metafisika. Namun dalam beberapa rujukan itu membagi metafisika itu menjadi dua. Yang pertama, metafisika awam atau umum yang sering dibicarakan oleh orang-orang itu, dan metafisika secara akademis. Kalau metafisika awam itu yaitu orang sering mengatakan bahwa oh saya ahli metafisika, saya bisa tahu bahwa Anda itu mempunyai kepribadian seperti ini karena dilahirkan atau punya weton Jumat Pahing atau Jumat Pong dan seterusnya. Itu mengatakan saya ahli metafisika. Dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari Selasa Pahing sehingga kita tidak seyogyanya di rumah saja, tidak pergian dan seterusnya. Itu juga metafisika, tapi itu metafisika awam, ada berita jemur, ada mantra, japa mantra dan seterusnya, itu metafisika awam. Namun yang kita pelajari dalam tradisi perkuliahan itu bukan hal itu, tapi metafisika yang akademis. Apa kemudian metafisika akademis? Sesuai dengan bahasanya tadi bahwa metafisika itu bukan yang fisik atau yang melampaui fisik atau yang dibalik fisik. Lalu apa itu? Yaitu hakikat. Kembali ke ontologi, lalu ilmu tentang keberadaan. Apa dari keberadaan itu? Hakikat keberadaannya yang mencoba ditelusuri. Hakikat apa, Pak? Ya, hakikat segala hal, segala suatu hal yang ada. Hakikat manusia, siapa tahu sebetulnya manusia? Apa tahu manusia itu? Hakikat bekerja, apa bekerja hakikat? Hakikat ilmu, ilmu itu apa? Termasuk di dalam salah satunya, dalam hal ini tentunya adalah hakikat tentang olahraga. Apa olahraga? Nah, dengan pemahaman hakikat tentang olahraga, kita akan menjadi paham bagaimana semestinya olahraga itu dijalankan. Termasuk salah satunya di dalamnya karena Anda adalah mahasiswa pendidikan jasmani, apa toh pendidikan jasmani? Nah, secara umum metafisika itu diawali dengan pertanyaan apa? Apa itu? Apa itu? Itu pertanyaannya seolah-olah sederhana, tapi sebetulnya pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Apa toh waktu itu? Apa toh bahagia? Apa toh pendidikan? Apa toh itu olahraga? Dengan pemahaman terhadap pemahaman metafisis yang benar, ini akan menjamin sebuah proses implementasi sesuatu itu juga dengan benar. Sudah saya sampaikan waktu itu. Kalau seorang guru tidak memahami apa toh itu pendidikan, maka dia akan menjalankan pendidikannya juga tidak akan dengan benar. Kalau orang tidak memahami apa toh itu olahraga, maka dia dalam mempraktikkan dan mengembangkan olahraganya menjadi tidak benar. Dari beberapa Anda barangkali menyetujui isu terakhir, banyak orang pro kontra. E-sport itu olahraga atau bukan toh? E-sport itu olahraga atau bukan? Mobile Legend, Free Fire, dan lain sebagainya yang dilombakan dengan piala presiden, didukung dengan kementerian. Apakah itu olahraga? Nah, untuk memahami apa itu olahraga, maka
mesti dulu difahami hakikat dari olahraga itu sendiri. Kalau orang yang tidak memahami apa itu olahraga, dengan kata sport, di sana kan ada tulisan sport, maka sudah meyakini bahwa itu olahraga. Sport di sport itu kan olahraga, maka dianggapnya itu olahraga. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Anda nanti kemudian bisa melakukan penelusuran lebih untuk melakukan sebuah penafsiran kembali, perenungan kembali apakah itu olahraga. Selanjutnya kita masuk ke dalam ranah epistemologi. Nah, ini epistemologi. Epistemologi sering disebut sebagai filsafat pengetahuan atau philosophy of knowledge. Filsafat pengetahuan, philosophy of knowledge. Apa yang dipelajari oleh epistemologi? Ya tentang ilmu. Bagaimana ilmu itu didapat, bagaimana ilmu itu asal usulnya, bagaimana ilmu itu dilakukan uji keabsahannya atau validitasnya. Itu adalah pada wilayah epistemologi. Misalkan begini, Anda waktu SMA atau SMP melakukan ikut pendidikan jasmani. Ya pagi ini sepak bola, besok kemudian voli, besok kemudian lari, besok kemudian disuruh lompat-lompat, disuruh senam lantai dan sebagainya. Pada akhir semester sang guru tiba-tiba melakukan uji. Oke, uji melakukan passing bawah terhadap tembok. Atau melakukan uji lari. Anda disuruh mutar, lari jauh, kemudian kembali ke sekolah, kemudian untuk diukur waktunya. Nah, padahal Anda tidak mendapatkan sebuah proses latihan itu. Hakikatnya evaluasi itu apa sih? Secara epistemologi evaluasi kan mestinya mengukur apa yang sudah diajarkan. Nah, Anda waktu itu tidak diajar, tapi diuji seperti itu. Anda mau nggak kira-kira nanti ketika filsafat Anda saya uji materi-materi yang tidak saya berikan? Nah, di sini epistemologi berperan. Apakah kemudian nilai-nilai yang ada, kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh sang guru terhadap situasi belajar Anda itu sudah benar dilakukan. Ini epistemologi kajian. Selanjutnya adalah aksiologi. Kemarin juga sudah saya terangkan, aksiologi itu philosophy of value atau filsafat ilmu pengetahuan. Jadi bukan filsafat nilai. Nilai yang mana? Bukan nilai yang kemudian bahwa nilainya 7, 8. Tapi nilai yang mengenai tentang baik dan buruknya, atau orang disebut sebagai, sering menyebutnya sebagai etika, tentang moralitas. Pantas enggak ya sebetulnya saya itu seperti ini, seperti itu. Pantas enggak ya, misalkan begini, di sela-sela wabah corona yang seperti ini, kemudian saya melihat peluang, kemudian saya menimbun masker, gitu kan. Kemudian saya jual dengan harga yang sangat tinggi. Secara ekonomis, Anda pandai membaca peluang bahwa hukum supply and demand, kalau permintaannya meningkat, barangnya sedikit, pasti nanti harganya akan melambung. Tapi secara moralitas, pantas tidak? Ini persoalan etik. Persoalan estetika itu masalah persoalan elok dan tidaknya, indah dan enggaknya. Dalam olahraga, hal ini sangat banyak berkembang. Jadi hal-hal yang mengenai estetik, karena olahraga kalau Anda cermati sampai hari ini sudah tidak lagi hanya menjadi sebuah proses latihan olahraga gerak tubuh, tapi dia sudah menjadi bahan-bahan pertunjukan, menjadi entertainment, bisnis-bisnis pertunjukan yang sangat besar. Logika, apa itu logika? Logika itu membahas tentang bagaimana cara berpikir. Apakah cara berpikir Anda itu benar, linear, atau lurus, disertai dengan pembuktian-pembuktian, penarikan-penarikan kesimpulannya itu benar.
didukung oleh teori-teori, fakta, bukti, informasi, dan sebagainya. Ini ada pada wilayah logika. Sementara filsafat khusus itu mencoba menaungi berbagai macam filsafat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya praktis. Filsafat pendidikan, kedokteran, filsafat olahraga, dan lain-lain. Oke, nah sehingga kalau menurut Titus gitu kan dan kawan-kawan itu banyak definisi-definisi filsafat yang hadir di sini sebagai sebuah sifat, sikap, dan kepercayaan, sikap kritis atas kepercayaan, dan seterusnya. Ada logosentris, analisis kata dan konsep, menghubungkan antara kata-kata dan konsep. Itu adalah kinerja-kinerja filsafat. Ini tidak perlu saya terangkan, Anda nanti saya berikan bahan ini ya. Selanjutnya, waktu di kelas saya pernah berdiskusi dengan Anda. Lalu apa hakikat manusia waktu itu pertanyaannya gitu kan. Anda menjawab, berpikir Pak. Oke, lalu kita coba diskusikan lagi lebih jauh. Apakah kemudian hewan tidak berpikir? Waktu itu saya berikan contoh, coba Anda lihat, Anda ketemu kucing, Anda tendang, lari, ada kucing, Anda tendang, lari. Entah kesekian kalinya kucing itu sebelum ditendang, dia pasti lari. Anda memelihara ikan, entah itu lele, entah itu ikan mas, koi, nila, Anda kasih makan, ketok-ketok, kan? Berikan bunyi tok 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 tok. Kasih makan lagi tok tok tok. Besok Anda ketok-ketok tanpa kasih makan, ikan pun akan nongol atau muncul karena dia mengingat bahwa bunyi ini artinya ada makanan. Si kucing tadi berlari karena kalau ketemu orang ini dia pasti akan nendang dan sebagainya. Nah, berarti walaupun dalam tataran yang sangat rendah, mengingat, mememori, memorizing, gitu kan? Ada peristiwa pikir dalam diri binatang, walaupun levelnya sangat rendah. Maka kita menyatakannya itu adalah sifatnya insting, Pak. Oh ya, insting. Tapi insting dia belajar dari hal-hal yang biasa, lalu dia diingat, lalu dia implementasikan. Itu adalah proses berpikir juga, kita tidak bisa menolaknya. Maka, oh ternyata binatang juga berpikir, walaupun kita mengatakan itu insting, tapi prosesnya adalah proses berpikir, walaupun levelnya sangat rendah. Sehingga waktu itu saya katakan, oh Anda mahasiswa jangan sekedar menghafal cara berpikirnya, karena itu belum terlalu jauh dengan kemampuan binatang, kemampuan kucing dan kemampuan si ikan lele. Lalu berpikir seperti apa yang menjadi ciri khas berpikir filsafat sehingga manusia itu mempunyai pembeda dengan hewan secara hakikat. Kalaulah berpikir menjadikan kita berbeda dengan manusia, lalu berpikir seperti apa yang ciri khas kemanusiaan. Oke, ciri keberpikiran filsafat diantaranya itu pertama adalah radikal. Anda mendengar kata radikal, itu biasanya cenderung kalau dalam beberapa waktu terakhir senantiasa diidentikan dengan bahasa yang, oh ini kiri, ini keras, ini perlawanan, radikal. Ini orang-orang kelompok radikal, kelompok-kelompok yang tidak pro dengan taruhlah pemerintah atau yang berkuasa dan sebagainya. Sebetulnya radikal, radik itu sendiri berasal dari kata radix yang berarti akar. Cara berpikir radikal itu cara berpikir sampai pada akar-akar persoalan. Hal-hal yang sangat mendasar. Nah, cuman seringkali orang menganggap ketika melabeli dirinya itu merasa paling benar, merasa mereka memperoleh kebenarannya itu dengan cara yang paling baik, paling murni, maka cenderung biasanya mereka karena tidak bijak, kemudian menyalahkan kebenaran-kebenaran yang lain. Satu kelompok yang merasa paling benar, biasanya mereka kemudian menyalahkan kelompok-kelompok yang lain.
tidak jarang kemudian melakukan penyalahannya itu, menyalahkan kelompok yang lain itu dengan cara yang keras. Maka kemudian diidentikan kelompok-kelompok inilah kelompok radikal. Mereka mempunyai pemahaman yang katanya konon mendasar, tetapi kemudian sikapnya kemudian menyalahkan hal yang lain. Nah, ini terjadi kesalahpahaman penggunaan bahasa. Tapi secara berpikir radikal itu adalah berpikir yang sampai pada akar-akar persoalan. Kritis, apa itu kritis? Tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Mahasiswa salah satu merupakan satu golongan atau usia di mana kekritisan ini menjadi hal yang selama ini menjadi dilekatkan sebagai suatu hal yang istimewa dan diakui oleh masyarakat. Mahasiswa itu kritis. Kalau mahasiswa tidak kritis, maka dia juga tidak akan mendapatkan posisinya sebagai seorang mahasiswa yang dihargai oleh masyarakat. Kita melihat bahwa kenapa dalam rentang sejarah kebangsaan kita, jungkir baliknya pemerintahan itu sangat dipengaruhi oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah respon terhadap perkembangan, itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran kritis. Protes karena persoalan ekonomi, kebijakan, hukum, gitu kan. Misalkan, wah ini gimana ini, kami sudah kuliah begini, tapi bayarnya sudah mahal, tapi kok kualitas perkuliahannya tidak meningkat, dan seterusnya. Itu dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran kritis terhadap persoalan yang berkembang. Tidak kemudian karena mahasiswa itu ya kan sekolah Pak, tujuannya dapat nilai lulus dan sebagainya, ya sudah tidak diajar dan sebagainya, juga tidak pernah protes. Oke, itu contoh beberapa hal pemikiran kritis keilmuan, bahwa pendidikan itu tidak sebuah ilmu yang mati, tapi dia berkembang terus, berevolusi mengikuti tuntutan zaman dan perkembangan masyarakat, perkembangan manusia, nalar pikir manusia, sehingga pendidikan itu tidak pernah berhenti perdebatannya. Nah, jangan sampai Anda sebagai seorang calon guru tidak memahami bagaimana toh pendidikan, apalagi pendidikan jasmani. Apakah pendidikan jasmani saat ini sudah diterapkan dengan baik? Apakah dalam komposisi atau sistem pendidikan secara keseluruhan, pendidikan jasmani itu sudah mendapatkan tempat yang semestinya atau belum? Nah, ini ada diperlukan pemikiran yang kritis. Rasional, sejauh dapat dijangkau oleh akal manusia. Iya, artinya begini, bahwa semua berpikir pasti pakai akal, pasti dijangkau akal manusia. Tapi apakah sebuah pemikiran itu ketika dibandingkan, ketika disandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang lain, rasio itu sering disebut sebagai perbandingan, gitu kan. Skalanya berapa, rasionya berapa. Nah, ini diimplikasikan ke sini. Selain bahwa rasio berarti rasional, berarti nalar, tapi dia juga membandingkan bahwa ketika Anda bercerita kemudian, kemarin ada itu pencuri, kemudian lari dikejar, ada tembok 7 meter dilompati. Wah. Kemudian Anda yang mendengarkan, ini logis enggak? Atau rasional enggak? Kalau orang dengan kemampuan rata-rata itu paling melompati tembok itu ya paling tinggi 2 meter itu sudah istimewa. Kalau ada 7 meter kemudian dilompati, apakah itu sebuah kebenaran atau bukan? Nah, ini cara berpikir yang rasional. Reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi atau mungkin mencerminkan sejarah yang sudah terjadi. Pengalaman tidak selalu pasti harus, walaupun pribadi itu tidak selalu mesti kemudian dialami, bahwa kemudian kalau Anda pengen mendapatkan keterangan tentang bagaimana rusaknya hidup seseorang dikarenakan narkoba ataupun minuman keras, toh Anda tidak harus mengalami kemudian bisa merefleksikan. Anda bisa mendapatkan pemahaman itu dari sekian banyak contoh oleh orang-orang yang bekas pecandu, dari teori-teori yang sudah lama dikembangkan, dari berbagai macam pemberitaan yang sudah banyak beredar. Jadi pengalaman pribadi, tapi tidak mesti kemudian harus dilakukan. Dan reflektif.
Kalau kemarin saya itu tidak lulus kuliah karena apa? Besok lagi, karena ini ada loh mahasiswa ini, saya sampaikan ini hal yang lucu. Hari ini semester ini ngambil kuliah sama saya, tidak lulus. Kenapa? Tidak ujian. Besok tahun depan ngambil lagi, tidak lulus lagi. Saya tanya kenapa kamu bisa tidak keluar nilainya? Padahal mahasiswa tidak pernah bermasalah dengan saya soal nilai selama Anda mengikuti sistemnya dengan benar. Nggak ikut ujian, Pak. Ngambil lagi, tidak ujian lagi. Nah, ini orang yang tidak bisa berpikir reflektif. Udah tahu kalau tidak ujian, ya tidak akan bisa keluar nilainya. Berulang kembali. Konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Jadi, Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman, mendapatkan hasil apa itu teori-teori yang sudah berkembang, Anda mendapatkan perbandingan-perbandingan yang lain, kemudian eh, dipadukan menjadi sebuah hasil pemikiran yang padu. Ini adalah cara pikir yang konseptual. Koheren, runtut. Jadi kalau berpikir itu istilahnya secara urutannya tidak melompat-lompat. Kalau hari ini bilang bahwa oh ini ya panas, ini kemudian sudah mulai tidak ada angin, oh ini sudah mulai redup mataharinya mendung, oh nanti pasti hujan. Itu runtut. Ada teori di depan bahwa kelembapannya sudah mulai ini sehingga panas. Oh, sudah mulai mataharinya sudah tidak terlihat karena tertutup mendung, semakin tebal, anginnya sudah tidak berimis terlalu ini. Kemudian datanglah hujan, itu adalah sebuah pemikiran yang runtut. Tapi kalau ada kemudian Anda bilang bahwa eh, panas ya, eh, kemudian ini sudah mulai mendung, aduh, kayaknya kesimpulannya ini bakal rame deh ini. Nggak nyambung. Apa hubungannya antara ramai dengan mendung? Ini saya kelihatannya hal yang sepele, tapi dalam implementasinya dalam penyusunan semacam tulisan tugas akhir, kalau Anda nanti bikin skripsi, hal ini ternyata muncul. Dalam penulisan latar belakang Anda di depan itu ngomong apa, ngalor ngidul, X, Y, X, Y, ternyata di bawah apa yang Anda tulis itu kemudian itu adalah atau Anda simpulkan menjadi masalah itu bukan apa yang Anda jabarkan di depan. Misalkan begini, Anda bilang bahwa mahasiswa PJKR itu begini-begini nilainya cenderung jelek. Secara teoritis mereka cenderung ini dan sebagainya. Kemudian mereka banyak berlatih di lapangan dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba Anda menyimpulkan dalam hal ini maka peneliti pengen melakukan penelusuran terhadap motivasi loh, motivasi dalam berkuliah. Anda di depan memang kuliahnya apa nilainya jelek, ininya tidak bagus, akademisnya, secara teoritiknya, kemampuan berbicaranya tidak ini. Tapi kemudian tiba-tiba Anda peneliti motivasi mahasiswa JKR dalam mengikuti perkuliahan. Loh, kalau di depan diutarakan hal yang jelek, hal yang kurang, hal yang lemah, akan lebih baik secara koheren ketika Anda kemudian pengen meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan apa yang terjadi di depan itu tadi. Bukan kemudian kok lari tiba-tiba pengen menelusur motivasinya. Ya kalau dihubung-hubungkan ada, tapi tidak bisa kemudian langsung disimpulkan seperti itu. Konsisten, berpikir lurus, tidak berlawanan. Kalau mengatakan iya, tidak sekaligus tidak. Kalau meyakini, sekaligus tidak meyakini. Gitu kan? Jadi tidak bisa kalau dalam bahasa ininya adalah contradictio in interminis, itu tidak boleh. Mengatakan tidak sekaligus iya pada suatu hal, suatu konsep. Membenarkan sekaligus menyalahkan pada satu konsep. Bahwa satu berpikir itu harus lurus. Oh ya, ini salah, salah. Kemudian yang benar ini, ikuti yang benar. Tidak kemudian ini salah, tapi mudah-mudahan dalam kesalahan itu nanti ada kebenaran-kebenaran. Bukan seperti itu. Ini yang harus dihindarkan dalam konsep keilmuan. Sistematis, saling berkaitan, metodis dan sebagainya, komprehensif, menyeluruh, bebas dan bertanggung jawab. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih panjang nanti. Oke, ini sekedar mengulas yang itu tadi. Lalu kemudian, oke, bagian-bagian ini. Jadi, filsafat itu seperti ini. Kalau secara umum, kenapa dia mesti atau harus ada di dalam sebuah struktur keilmuan. Oke. Anda bisa lihat saja, kita tidak akan fokus pada alur di sini.
Ini kita lewatkan. Oke. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, saya masih kurang paham Pak perbedaan dari yang metafisika dan epistemologi Pak. Bisa oke. dijelaskan sedikit lagi Pak? Ya, metafisika dan epistemologi. Mas, eh, metafisika itu saya paling gampangnya itu tadi berbicara soal hakikat. Hakikat Ya, Anda tahu ya? ya Pak. Hakikat sesuatu. Jadi misalkan begini, kuliah itu hakikatnya apa sih? Gitu kan. Ini Pak, setiap orang pasti akan memahami perkuliahan itu dengan cara yang berbeda, merumuskan hakikatnya. Bagi saya perkuliahan itu merupakan upaya untuk mempersiapkan diri, Pak, untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Misalkan begitu Anda merumuskan. Ini siapa ini si Septian ya? Eh, Iya Pak. iya Septian kan ya? Iya. Misalkan begitu. Oke, berarti Anda memahami, oh hakikat kuliah bagi saya begini. Tapi ada yang kemudian memahami hakikat kuliah itu ya persiapan untuk ini Pak, mendapatkan kerja. Saya ingatkan waktu itu, oke, tapi jangan kecewa ketika Anda setelah lulus kuliah dari sini Anda tidak langsung kemudian mendapatkan kerja, gitu kan? Kalau Frey bilang hakikat pendidikan termasuk kuliah itu adalah membuka pemahaman atau realitas diri peserta didik Anda, mahasiswa atau siswa, terhadap diri Anda dan lingkungannya. Nah itu berbicara hakikat, Mas. Hakikatnya apa toh? Gitu. Dengan memahami hakikat, oh kalau saya si Septian kuliah itu yaitu untuk mempersiapkan diri saya. Maka dalam kuliah saya akan isi dengan membaca, saya isi dengan diskusi, saya isi dengan mencari kawan untuk memperlebar relasi. Saya akan berkenal dengan dosen, saya akan dekat dengan banyak orang di luar dan sebagainya. Kenapa? Saya menyadari betul bahwa proses kuliah itu suatu cara untuk kemudian mempersiapkan diri saya untuk menghadapi tantangan setelah saya keluar dari kuliah. Nah, itu hakikat. Hakikat seorang menghakikatinya berbeda-beda. Memahami sebuah hakikat ini. Agama bagi Anda itu apa? Ini persoalan hakikat. Bagi saya agama itu adalah ya keyakinan saja, Pak. Oh, bagi saya agama itu merupakan cara bertingkah laku. Oh, agama itu bagi saya seperti apa dan seterusnya. Seperti waktu kemarin saya bilang, saya pacaran itu hakikatnya apa toh, gitu kan? Iya. Nah, itu persoalan makna hakikat, tahu ya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu arti kata hakikat itu sendiri, tapi Anda sudah bisa mengambil. Waktu saya tanya, Dwi, misalkan gitu kan, kamu perempuan punya pacar belum gitu kan? Kamu pernah pacaran gitu kan? Ketika pacaran, hakikat pacaran itu apa? Loh, sudah pinter-pinter menjawabnya. Hakikat pacaran itu kan ini Pak, untuk saling mengenal, supaya kita tidak salah pilih, gitu kan? Ketika nanti melanjutkan hubungan menjadi seorang suami istri. Nah, oke, kita pegang hakikat pacaran itu. Tapi ketika Anda putus, kenapa Anda nangis benger-benger? Kenapa Anda sedih? Bukan kepalang. Berarti ketika putus, dalam proses itu menunjukkan bahwa berarti Anda tidak memiliki kecocokan kan dengan dia. Secara hakikatnya pacaran kan berarti betul di sana melakukan proses pengenalan. Tapi ketika putus, lah kok Anda nangis lah? Anda berarti mengingkari hakikat itu sendiri. Nah, ini pesan hakikat. Hakikat pendidikan jasmani, apa hakikatnya pendidikan jasmani? Apakah dia melatihkan anak untuk kemudian pandai melakukan bola voli, melakukan smash, melakukan tendangan, atau apa? Kalau Anda memahami bahwa hakikat pendidikan jasmani itu untuk mengajarkan keterampilan, Pak, maka nanti dalam kelas Anda itu isinya ya bagaimana belajar passing, belajar menendang, bagaimana belajar dribbling dan seterusnya. Tapi apakah itu hakikat pendidikan?
Lalu apa bedanya dengan pelatihan? Kalau seperti itu nggak usah masuk ke pendidikan jasmani aja, masuk klub, saya kira lebih 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 praktis dan mereka lebih efektif untuk belajar. Nah, itu hakikat, Septian. Hakikat segala sesuatu. Waktu bagimu itu apa, Taufik, Septian? Nah, kamu belum pernah menakar itu tuh. Waktu itu apa ya? Oh, waktu itu jam. Oh, beda. Waktu itu apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat. Hakikat. Nah, kalau epistemologi itu berbicara soal pengetahuan. Em, Bagaimana pengetahuan itu didapat? Kok kamu bisa meyakini sesuatu hal? Contoh begini, udah mulai ajan. Contoh begini, yang lagi rame itu ketika kok ini ya ada ya kasus kemarin ketika di Jawa Timur seorang ibu-ibu yang hanya memforward gitu kan menyebarkan berita tentang pasien corona di Surabaya. Ya. Kemudian ditangkap, dia dianggap melakukan kejahatan IT. Masa begitu aja ditangkap, Pak? Nah, ini persoalannya bahwa ketika disebarkan, ternyata itu meningkatkan kekhawatiran, memunculkan kegaduhan sosial, dan sebagainya. Ini yang tidak pernah ditakar. Nah, dipertanyakan, si ibu itu ternyata secara epistemologis mendapatkan kebenarannya itu sangat lemah. Gitu loh. Bahwa dia hanya mendapatkan di forward dari grup sekolahnya, kemudian tanpa menakar benar dan tidaknya informasi itu. Dari mana pengetahuan ini? Dari siapa yang memberikan? Dari bagaimana tingkat kebenarannya? Nah, ini perbincangan soal epistemologi. Paham ya? Walaupun belum Ya. begitu jelas, tapi ketika kamu mendapatkan sebuah ilmu, atau misalkan begini, apa yang saya sampaikan hari ini pun barangkali tidak, ternyata sudah tidak benar lagi. Misalkan si siapa Firas ini ternyata sudah mendapatkan kebenaran-kebenaran yang lain, dia sudah cenderung membaca buku filsafat itu banyak. Ternyata yang Pak Ami sampaikan itu sudah tidak relevan lagi. Loh, Pak, misalkan kemudian si Anfal itu kemudian protes, Pak, eh, Bapak kemarin ngajarnya itu kayaknya yang disampaikan itu sudah nggak benar deh, Pak. Kenapa, Val? Ini Pak saya baca lagi, ternyata filsafat itu sekarang maknanya begini, begini, begini. Sudah bukan seperti yang itu lagi. Itu sudah tidak up to date lagi. Nah, ini saya dan Anfal tadi bertengkar soal kebenaran tentang ilmu. Ini adalah pertengkaran epistemologis. Jadi misalkan sebenarnya, penjasi ngono kuwi apa Mas? Anda pernah lihat yo? Penjasi itu kadang nggak serius ya dilihat itu kalau di lapangan itu. Ini mulang apa dolanan gitu loh. Itu tujuannya juga ngopo kayak kon melayu-melayu dan sebagainya. Sebagian orang bilang begitu. Orang mohon maaf kalau guru-guru non penjas yang melihat itu memang melayu bengak-bengok ngetang-ngetung terus jerat-jerit dan seterusnya. Loh, fungsinya dalam pendidikan itu apa itu? Nah, orang yang tidak memahami hakikat penjasnya secara metafisikanya dan epistemologinya, dia tidak akan bisa menjelaskan. Oh, ini loh Pak, bahwa dalam olahraga itu misalkan gitu kan, orang itu bisa mengajarkan bagaimana cara. Oke, Bapak misalkan Anda dibantah guru matematika. Matematika, saya bisa menjelaskan bagaimana kita itu melatihkan anak dari matematika. Ketika anak belajar menendang, tanpa sadar dia itu akan memahami bagaimana perlunya ilmu sudut, gitu kan? Oh ini harus segini sudutnya, geraknya harus parabol, gitu kan? Oh spinnya harus ke kanan, ke kiri atau ke bawah dan seterusnya. Kenapa? Nah, logika-logika itu dibangun melalui penjas. Tapi jarang guru memahami itu secara epistemologisnya. Sehingga seolah-olah yang penting nendang, yang penting melayu, yang penting rame, yang penting keringetan. Anda belajar banyak sebetulnya dari olahraga gitu kan.
Ini perbincangan soal epistemologi, soal bagaimana pengetahuan itu didapatkan, diramu, dimetodekan, dan kemudian diuji keabsahannya. Ini berbicara soal epistemologi. Ingat ya, metafisika berbicara soal hakikat sesuatu. Hakikat apa? Hakikat apa saja. Hakikat kuliah itu ngopo toh? Hakikat agama itu ngapa? Hakikat hidup itu apa? Hakikat mahasiswa itu apa? Itu adalah perbincangan soal metafisika. Kemudian kalau perbincangan soal kebenaran, bagaimana cara mendapatkan kebenaran pengetahuan dan sebagainya, itu berbicara soal epistemologi. Oke ya? Clear? Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ada yang bertanya lagi? Oke, sebentar ya, saya break setengah menit ya. Break setengah menit. Ya, Pak. Nah, jangan dulu. Siapa? Oke, Pak. Hai, guys. Langsung metu kabeh. Singan yo dengan Langsung metu kabeh. Itu bener itu. Resek, guys. Allahu Akbar. Lagi, Pak. Oke, kembali. Halo guys. Oke, siapa lagi yang mau Halo tanya? Pak. Yuk, Halo, Pak. ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Ada yang bertanya Pak. Ya, yang lain dimatikan mic-nya, yuk. Saya Sarul bertanya. Hmm. Lanjut ya. Ya, gimana Mas? Oke, Pak. Saya kan tadi coba memahami supaya Hmm. paham mengenai tentang metafisika dan epistemologis. Yang mana metafisika dan epistemologis ini saling berhubungan. Kan? Dengan begitu, kita kembali lagi. Kadang-kadang kita kan sebagai mahasiswa itu punya tuntutan, ya kayak berupa hakikat gitu. Benar nggak, Pak? Bisa diulang. Saya agak bingung dengan pertanyaan Anda. Coba bisa diulang. Oke, saya ulangi, Pak. Jadi gini, Pak. Tadi kan kita membahas tentang dari Mas Septian mengenai metafisika dengan epistemologis. Yang mana metafisika dan epistemologi ini saling berhubungan. Tadi saya coba memahami supaya paham. Nah, dengan begitu kan kita, juga saya sebagai mahasiswa, yaitu mempunyai hakikat, dan punya daya itu bersama epistemologis. Dan begitu saya pun punya tuntutan gitu, Pak. Kalau menurut saya kan, kalau kita ini kan bergantungan dengan kurikulum ya, Pak. Kita ini didik itu bergantungan dengan kurikulum ada dari menteri yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, begitu yang berupa tuntutan dari kurikulum itu terkadang kan kita menolak dari tuntutan atau istilah itu pegangan kita sebagai kurikulum tersebut, Pak. Kalau misalnya kita menarik dari epistemologis kita, Pak. Salah dulu. Salah. Jelas? Waduh. Yang lain dimatikan ya ininya ya. Putus sih suaranya Sahrul. Oke. Maaf Pak, jadi... jaringan agak kurang nih Pak. Oh ya.
intinya begini, Syahrul ya. Jadi metafisika itu membantu kita untuk memahami sebuah hakikat dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu tentang suatu hal, suatu benda, suatu barang, atau sebuah perilaku. Itu hakikatnya apa? Nah, itu dibicarakan dalam wadah yang namanya metafisika. Misalkan sembahyang bagi Anda itu hakikatnya apa? Gitu kan? Kalau orang tidak memahami hakikatnya, maka melakukan sembahyang itu seolah-olah hanya sekedar mengikuti kewajiban, gitu kan? Maka harus dimaknai secara hakiki bahwa apa toh sembahyang. Entah apapun agamanya, orang menyatakan kalau saya tidak salah, Anda boleh tidak sepakat, sembahyang atau beribadah itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, gitu kan? Nah, wong Anda itu yang namanya punya teman, punya pacar itu kalau tidak berkomunikasi aja merasanya kangen, gitu kan? Aduh, sepi, maka pengen menghubungi, apalagi sama Tuhannya, gitu kan? Maka kalau orang memahami hakikat sembahyang sebagai sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, tidak sekedar hanya menetapi kewajibannya, maka orang tidak akan merasa berat untuk bersembahyang, gitu kan? Nah, seperti pula dengan mahasiswa, ketika dia memahami hakikatnya sebagai mahasiswa, bahwa saya menjadi mahasiswa dengan segala macam bentuk prasyaratnya, harus ujian dulu baru masuk, bayar dulu baru masuk, berarti menjadi mahasiswa itu menurut saya bukan hal yang free, bukan hal yang gampang, murah. Saya harus membenarkan hakikat yang saya pahami dari mahasiswa. Sehingga saya akan melakukan proses perkuliahan dengan benar. Ini adalah persoalan hakikat. Ketika Anda menjadi guru, saya memahami hakikat pendidikan dengan benar. Yang terrealisir melalui kurikulum, silabus, dan sebagainya dengan benar. Maka praktik mengajar saya akan menjadi benar. Kalau Anda tidak pernah mempertanyakan dan mendiskusikan tentang hakikat, maka biasanya cara mengajarnya juga serampangan. Nah, ini berbicara soal hakikat. Ini metafisika. Tapi kemudian epistemologi itu apa? Epistemologi itu ilmu tentang ilmu, filsafat tentang ilmu. Loh, kok ilmu tentang diilmukan, Mbak? Oh iya, karena ilmu itu sendiri bukan suatu barang yang mati yang kemudian kita gunakan. Tapi dia juga selalu berkembang. Bahwa dulu ilmunya untuk menyampaikan mendidik itu seperti ini. Sekarang kok berbeda ya? Sehingga orang banyak yang gagap sekarang. Loh, itu anak saya marahin sedikit aja sudah tidak boleh. Oh, anak baru begini kan sedikit sudah dianggap pelanggaran. Ini anaknya yang salah atau ilmunya yang salah? Bisa dua-duanya. Pemahaman mengenai ilmu pendidikan itu melingkupi bagaimana cara pendidikan itu, ilmu pendidikan itu difahami, bagaimana metode pendidikan itu diterapkan, memahami siapa peserta didik dan karakteristiknya yang akan kita hadapi. Nah, ini persoalan epistemologi, sehingga ngajarnya seperti apa itu dipertimbangkan. Sudah benarkah cara mengajar saya? Sumber-sumber saya sudah benarkah? Ilmu yang saya sampaikan sudah benarkah? Melakukan evaluasi dan penilaiannya sudah benarkah? Nah, ini berbicara soal epistemologi. Kayak begitu. Gimana? Bisa difahami? Paham? Baik, Pak. Terima kasih. Paham. Ya, oke. Selanjutnya, yang di isi kelas saya sudah sampaikan ya, di sana ada materi. Besok pertemuan berikutnya saya akan menerangkan tentang chapter perkembangan pemikiran. Ya, perkembangan pemikiran dari pra-Yunani sampai modern. Saya terangkan seperti ini. Terus selanjutnya kedepannya saya terangkan tentang bagaimana manusia. Lalu saya terangkan peran pendidikan dalam peran filsafat dalam pendidikan. Selanjutnya terakhir berbicara soal filsafat olahraga secara umum. Apa yang dibaca filsafat olahraga?
Ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan dulu. Ada? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, siap. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Siang. selamat siang, Pak. Untuk nama saya Muhammad Ali Hasan Zarkasinur dan NIM saya 19601241063. Saya ingin bertanya tentang dasar berpikir untuk tingkatan anak TK, SD, dan SMP. Itu kan beda-beda, Pak. Nah, gimana bagi kita seorang pendidik itu biar bisa tahu apa yang kita sampaikan dapat ditangkap oleh mereka dalam filsafat sendiri itu gimana, Pak? Nah, di sini betul. Berarti Anda sudah memiliki yang namanya siapa ini tadi? Ali ya? Yang lain mohon dimatikan ya itu ya. Apa itu? Nah ini benar si Ali, Anda sudah mempunyai yang namanya kesadaran epistemologis di sini, Ali. Saya tidak akan menerangkan lalu perkembangan anak masih usia dini itu seperti apa, remaja itu seperti pra-remaja seperti apa, remaja itu seperti apa, dewasa seperti apa. Itu ada di dalam yang namanya psikologi perkembangan atau psikologi perkembangan peserta didik, itu ada nanti. Nah, kenapa ilmu itu harus ada? Di sini berarti Anda sudah mempunyai yang namanya kesadaran epistemologis. Mengajar anak yang berumur atau dia masih di SD, di SMP, atau di SMA, itu cara pendekatannya pasti berbeda. Mengajar anak yang hidup di pinggiran, ya, di pantai, di kampung, di desa, atau di perkotaan, itu berbeda. Mengajar anak dari kelas ekonomi menengah, rendah, atau atas, itu cara pikirnya kemungkinan berbeda. Maka metode untuk melakukan pembelajarannya juga seringkali harus berbeda. Nah, disinilah hal yang sifatnya epistemologi yang Anda pahami tadi. Maka nanti ketika Anda sudah kuliah, Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang macam-macam itu. Oh, ilmu perkembangan peserta didik mempelajari tentang bagaimana anak-anak itu cara berpikirnya itu bertingkatan dari level yang paling rendah sampai kemudian dewasa itu seperti apa. Oh, perkembangan tubuhnya, motoriknya seperti apa. Oh, perkembangan psikologisnya seperti apa. Ini Anda akan penuhi dari kuliah-kuliah Anda ke depan. Nah, disinilah peran epistemologi untuk menata itu. Jangan serampangan. Pun kemudian apa yang Anda dapat dalam ilmu nanti di kuliah ini ketika Anda turun ke lapangan, beda lagi ya, Pak. Yang dulu itu di kampus itu diajarnya begini, tapi begitu di lapangan sudah tidak bisa digunakan, Pak. Kenapa? Dulu di kampus itu kita belajar dengan sangat ideal. Praktek mengajar, bulannya banyak, ada gornya, ada ininya. Begitu Anda mengajar di sekolah, di kampung, bulannya cuma 1, rusak. Ya kan? Lapangannya miring sebelah, gawangnya cuma ukurannya kecil, dan sebagainya. Sehingga perlu adaptasi dari cara mengajar, metode, pendekatan. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya ingin meninggalkan diskusi untuk sholat terlebih dahulu ya. Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak. Siap. Ya, monggo silakan Mas. Oh, ini apa yang punya Rahmat? Mana Dimas, tolong dimatikan. Oke, begitu ya. Sementara itu, Anda baca lagi. Sudah bisa dibuka ya materi yang ada di isi kelas ya? Sudah. Anda download, Anda baca. Besok kita masuk ke chapter 2. Yang chapter 1 walaupun masih sudah saya terangkan, tapi kalau masih ada keraguan nanti bisa ditanyakan pada saat kita bertemu selanjutnya. Dan barangkali saya berikan Anda untuk mengatur pertemuan yang lebih dinamis. Artinya tidak harus nunggu minggu depan, artinya hari apa itu? Rabu ya? Ini hari apa sih? Selasa, Pak. Hari Selasa, tidak menunggu hari Selasa. Misalkan Anda kan punya grup itu, Anda terus oke yuk
ini kosong, gimana kalau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi kuliah dengan Pak Amit untuk ini dan sebagainya supaya lebih cepat dan lebih jelas, saya berikan kesempatan untuk Anda. Begitu ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri dulu ya yang untuk ini ya. Oke, Pak. Oke. Pak. Siap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Tetap Terima kasih, belajar Pak. dan jaga diri ya. Bye-bye. Iya, Pak.